Perkenalkan, nama saya Yumiati Rini Pawulung, NPM 2104040308, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, saya akan menjelaskan ruang lingkup bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan, usaha, atau urusan. Nah, bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang dengan cara menawarkan barang dan jasa demi mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, menurut pandangan beberapa para ahli, yang pertama menurut Griffin dan Eber, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menurut Ruth West dan Kapoor, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga, menurut Brown dan Petrello, bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bisnis secara umum merupakan suatu yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, bisnis juga dikatakan sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi bisnis itu merupakan suatu sistem atau suatu usaha yang memproduksi barang dan jasa demi mendapatkan keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup bisnis. Dalam ruang lingkup bisnis terdapat lingkungan intern, yaitu lingkungan yang memberikan pengaruh langsung pada kegiatan bisnis. Nah, dalam lingkungan intern ini, semua di bawah kendali atau di bawah naungan perusahaan. Misalnya pemerintah, pesaing, konsumen, asuransi dagang, supplier, dan serikat pekerja merupakan faktor-faktor yang di bawah naungan atau di bawah kendali perusahaan. Yang kedua, lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Nah, dalam lingkungan ekstern ini, semua di luar kendali atau di luar naungan perusahaan. Misalnya dalam dunia internasional ada ekonomi, sosial, budaya, politik, merupakan lingkungan ekstern yang memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada kegiatan bisnis. Jenis-jenis bisnis terdapat 4, yaitu pertama, pasar oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, pasar ini yaitu di mana terjadinya penawaran satu jenis barang tetapi dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, dalam pasar monopoli ini terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan bertindak sebagai konsumen. Nah, di sini di mana ada beberapa perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dan juga ada juga perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Jadi dalam artian perusahaan bukan saja bertindak sebagai produsen, tetapi dalam pasar ini perusahaan juga bertindak sebagai konsumen. Yang ketiga, pasar monopsoni, yaitu keadaan di mana suatu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau bertindak sebagai pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu komoditas. Jadi, dalam pasar monopsoni ini, keadaan di mana pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau bertindak sebagai pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu. Yang berikut tujuan kebijakan bisnis. Yang pertama, melindungi usaha kecil dan menengah. Kebijakan bisnis dibuat untuk melindungi usaha kecil dan usaha menengah. Karena mayoritas negara kita didominasi oleh usaha-usaha menengah ke atas. Kebijakan ini berguna untuk mencegah usaha kecil dan menengah tersingkirkan atau tidak mempunyai lahan atau wilayah
untuk berusaha. Padahal justru ini usaha kecil perlu dikembangkan sehingga menjadi lebih besar dan mempunyai daya saing yang baik. Hal ini perlunya bisnis agar usaha kecil tidak mudah tersingkirkan dan tetap dijaga sehingga terus berkembang dengan baik. Yang kedua, melindungi lingkungan hidup dan sekitarnya. Melakukan bisnis di negara kita tentunya memiliki aturan dan itu diharuskan. Aturan tersebut antara lain tujuannya tidak memberikan dampak negatif, tidak memberikan dampak buruk kepada lingkungan hidup dan sekitarnya. Seorang pebisnis, seorang yang berbisnis harus memperhatikan lingkungan hidup dan sekitarnya. Bagaimana ketika ia membuang limbah tidak merugikan atau tidak memberikan dampak negatif kepada penduduk sekitarnya. Nah, jadi para pebisnis atau bisnis yang sedang ditempuh harus membuang limbah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu melindungi konsumen. Nah, bisnis yang baik adalah usaha bisnis yang mementingkan pelayanan kepada konsumen. Karena konsumen adalah raja yang perlu dilindungi. Konsumen juga jangan sampai dirugikan atau dikecewakan. Oleh karena yang mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi dari para pebisnis adalah konsumen. Jadi segala yang diberikan kepada konsumen haruslah yang terbaik dan pelayanannya harus pun prima. Jadi pebisnis harus mementingkan pelayanan terhadap konsumen. Yang berikut pendapat pemerintah. Nah, banyaknya bisnis yang beroperasi di negara kita tentunya memberikan keuntungan bagi negara kita. Bisnis yang beroperasi memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Ini yang sering kita sebut dengan devisa. Nah, semakin banyak untung atau laba yang diperoleh oleh usaha bisnis, jadi semakin besar pula ia membayarkan pajak kepada pemerintah. Sebaliknya ketika usaha bisnis itu semakin mengalami penurunan, maka semakin kecil pun pajak yang diberikan kepada pemerintah. Nah, devisa yang diperoleh tersebut digunakan lagi oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di tiap-tiap wilayah di Indonesia atau di negara kita. Yang berikut adalah peluang bisnis. Peluang bisnis adalah kesempatan yang tepat yang seharusnya dimanfaatkan bagi wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, peluang bisnis adalah kesempatan bagaimana para pebisnis menggunakan kesempatan yang ada dengan tepat. Untuk menangkap peluang usaha harus memerlukan kerja keras dan pengorbanan. Jadi pebisnis itu harus memerlukan kerja keras dan pengorbanan. Tanpa kerja keras, keberanian mengambil risiko, maka peluang itu hanya sebatas peluang tanpa menghasilkan apapun. Kunci keberhasilan yaitu menangkap peluang bisnis akan diidentifikasikan oleh pengalaman pendekatan terhadap faktor manusia. Sedangkan kunci keberhasilannya ditentukan oleh teknologi. Bagaimana para pebisnis memanfaatkan teknologi dengan baik, bagaimana para pebisnis berkomunikasi dengan konsumen dengan baik, bagaimana informasi yang ada para pebisnis update, itulah kunci peluang bisnis. Kesempatan yang digunakan oleh pebisnis dengan baik. Yang berikut, unsur-unsur bisnis. Dalam hal apapun, unsur yang terpenting dalam aktivitas ekonomi adalah uang. Nah, uang merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena dengan menggunakan uang, kita dapat melakukan segala aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu berupa barang atau jasa. Jadi, uang merupakan unsur terpenting dalam bisnis. Karena dengan adanya uang, kita dapat melakukan aktivitas ekonomi, yaitu dengan membeli barang atau jasa. Nah, sejarah uang yang pertama adanya sistem barter, sistem uang barang, sistem uang logam, dan sistem uang kertas. Yang berikut, sistem perekonomian dan sistem pasar. Nah, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik itu kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perekonomian pasar tergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan dalam batas-batas tertentu. Sistem perekonomian terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sistem perekonomian terencana.
Ada dua bentuk sistem perekonomian terencana, yaitu komunalisme dan kapitalisme. Nah, sistem perekonomian komunisme adalah sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Jadi, dalam sistem ini pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Jadi sistem perekonomian sosialisme adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Yang kedua ada perekonomian pasar. Nah, perekonomian pasar tergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana para produsen dan konsumen bebas menjual barang dan membeli barang yang mereka inginkan. Nah, sistem perekonomian pasar dibagi menjadi dua, yaitu sistem perekonomian kapitalisme, yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh, secara menyeluruh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Jadi dalam sistem perekonomian kapitalis ini sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh dan menyeluruh kepada semua orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian liberalisme adalah suatu sistem filosofi, ekonomi, dan politik. Nah, yang ketiga ada sistem ekonomi tradisional. Nah, pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional ini bagaimana masyarakat masih bergantung pada sumber daya alam. Masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang diproduksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional ini bagaimana mereka memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga, bukan menyeluruh tapi hanya untuk tiap kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduanya. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional ini rumah tangga bisa saja bertindak sebagai konsumen, bisa saja bertindak sebagai produsen, bahkan bisa saja bertindak sebagai konsumen dan produsen. Yang berikut perekonomian pasar campuran. Nah, perekonomian pasar campuran adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Jadi sistem perekonomian pasar campuran adalah sistem perekonomian campur antara perekonomian pasar dan perekonomian terencana. Nah, menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar ataupun terencana. Bahkan seperti negara Amerika Serikat. Jadi, perekonomian campuran pasar adalah adanya sistem perekonomian pasar dan terencana. Berikut hakikat bisnis. Seseorang melakukan bisnis pada hakikatnya bukan saja mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Businessman akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba melayaninya secara baik, sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Nah, dari kepuasan inilah si pebisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Seiring dengan berjalannya waktu, pebisnis dihadapkan pada proses pengidentifikasian potensi bisnis di masa akan datang. Bagaimana pebisnis harus mempersiapkan potensi bisnisnya di masa akan datang. Kemudian dihadapkan juga dengan pesaing yang menjual kebutuhan sejenisnya. Bagaimana pebisnis dihadapkan dengan pesaing yang menjual sejenis produk yang sejenisnya. Di sini pebisnis harus berpikir bagaimana sumber daya dan sumber dana yang digunakan harus digunakan sebaik-baiknya agar mampu memproduksi produk yang lebih baik dari pesaing. Nah, kelebihan dari sumber dana yang digunakan akan menghasilkan keuntungan atau laba. Yang terakhir, mengapa belajar bisnis? Nah, berbisnis adalah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Pada kenyataannya, bisnis dan kehidupan sehari-hari memang saling berkaitan, saling berhubungan, tanpa kita sadari. Sebenarnya kita selalu melakukan kegiatan bisnis. Tujuan bisnis tidak lebih atau tidak lain
untuk memperoleh keuntungan. Karena semua orang yang berbisnis pada mulanya dalam pikiran mereka, pikiran mereka atau keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga munculnya inisiatif untuk menjalankan kegiatan bisnis dari keinginan mereka tersebut. Nah, ini meskipun tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba, pastinya pebisnis mempunyai tujuan-tujuan lain selain mendapatkan keuntungan. Misalnya, si pebisnis ini melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terus bertambah, bisa membantu masyarakat yang lain, dan sebagainya. Masih banyak tujuan-tujuan pebisnis yang mereka raih dan mereka ingin capai. Tujuan pebisnis satu dengan pastinya berbeda-beda, tidak mungkin sampai adanya tujuan yang berbeda-beda. Nah, tujuan lain itu yaitu mereka ingin menjadi seorang pemimpin yang lebih bersyukur dan bersabar. Jadi, bisnis sangat penting. Bagaimana kita berbisnis dengan secara tidak langsung kita dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat banyak. Oleh karena itu, marilah kita belajar berbisnis dengan baik dan memulai kesempatan bisnis dengan baik. Sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga penjelasan saya tentang ruang lingkup bisnis dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.